Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari yang indah ini kita masih boleh kembali. Kita berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau tolong setiap kami, biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Ia rindu untuk setiap kita menaikkan setiap ucapan syukur, pujian, penyembahan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk naikkan pujian. Segenap jiwaku memuji-Mu.
sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita akan bernyanyi buat Tuhan, kita akan berglori buat Tuhan, sebab Dia layak disembah dan dipuji. Haleluya. Amin. Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan, hey, Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Sama-sama katakan, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkan musuh, serahkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, amin, bernyanyilah, musuh dikalahkan, Tuhannya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saudara
Tuhan untuk bagi berdiri semua. Haleluya. Katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh. Selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Mari puji Tuhan, kita katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sekali lagi, jangan lebih sungguh-sungguh katakan Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit, bersorak. Mari bersorak buat Tuhan, katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Amin. Amin. Haleluya. Yang layak disembah, yang layak dipuji. Haleluya. Mau semua katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sama-sama, katakan, Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih
pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang di altarnya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, siapkan hati. Yesus. Haleluya. Yes. Bila hati terasa berat, yes, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang pada Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dengan iman katakan, sujud di altar-Nya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku, terima-Mu. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuni, Dia bebaskanku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Kau yang baharui hati kami Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Saat datang di altar-Nya. Dengan iman katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri semua. Sujud di altar. Kami datang ke altar-Mu Tuhan. Ku bawa hidup. Inilah hidup kami Tuhan. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuni dan bebaskanku. Haleluya Yesus. Dia ubah hidupku ya Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Dengan lebih sungguh-sungguh, dengan iman sangat
bebaskan kami Tuhan, dan bebaskanku. Sujud di altar-Mu Tuhan, ada sesuatu terjadi, ada kelepasan terjadi, ada kemenangan terjadi. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami, Kau melihat setiap kerinduan kami di tempat ini Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu, naikkan sembah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Tidak kami dapat membalas setiap kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Dengan imanmu katakan, ku bawa hidup. Kau lihat kami Tuhan, ku terima anugerah. Kau telah menebus setiap kami, diampuni. Kau membebaskan kami Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Dia ubah hidupku, haleluya. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan lembut sama-sama katakan, sujud di altarnya. Amin Tuhan, haleluya. Ku bawa hidup. Kami bawa setiap kehidupan kami datang kepadamu Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Haleluya. Saat datang Dia
Sama-sama katakan, saat datang Dia datang. Pujian yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan yang datang kepadamu Tuhan. Kami membawa persoalan hidup kami, permasalahan pergumulan hidup kami Tuhan. Kami hanya datang kepadamu Tuhan. Karena Kau satu-satunya jalan keluar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami datang menyembah-Mu, sujud di altar-Mu yang kudus Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, bahkan ada kelepasan-kelepasan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Tuhan boleh naik harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai di pagi hari ini. Biarlah apa yang keluar dari lidah, mulut, bibir, lidah hamba-Mu Tuhan sesuai dengan ucapan firman-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami yang akan mendengarkan Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengar sebuah firman Tuhan, dan firman Tuhan saya akan berikan tema tentang trade. Trade adalah sebuah pertukaran seperti itu. Pertukaran adalah sebuah cara yang umum dipakai oleh manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dulu masyarakat Indonesia mengenal sistem yang namanya barter, benar ya? Saya waktu SD masih diajar, salah satu cara pertukaran barang, pembelian barang adalah melakukan barter. Tapi zaman sekarang mungkin sudah tidak mengenal apa itu barter, karena saya juga tidak hidup dalam masa barter itu. Hari ini kita hidup di negara Indonesia di mana kita sudah punya mata uang yaitu rupiah yang digunakan sebagai nilai tukar yang resmi. Ada pertukaran dengan barang yang kita inginkan dengan nominal tertentu dari rupiah itu. Nah, hari ini juga saat kita beribadah, tadi pagi saat kita datang masuk ke gerbang, kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Semua sudah menerima, benar? Seringkali kita berpikir, sudah hafal nih, sudah hafal di luar kepala. Pokoknya kalau minggu pertama itu pasti ada perjamuan kudus. Nanti kalau Paskah ada perjamuan kudus. Kalau ibadah awal tahun ada perjamuan kudus. Seringkali sebagai jemaat yang bergereja secara rutin dengan tetap di tempat ini, kita hafal kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat ini. Tapi mungkin gak banyak juga loh yang sedang bertanya-tanya, kenapa perjamuan suci dilakukan setiap ibadah awal bulan atau ibadah-ibadah tertentu. Mungkin bertanya-tanya, kenapa kok dilakukan perjamuan kudus? Jadi hari ini kita akan belajar tentang perjamuan kudus, kita akan belajar tentang ada pertukaran di dalamnya. Jangan sampai sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita rutin melakukan perjamuan kudus, tapi kita nggak tahu makna dari apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan perjamuan kudus, tapi kita nggak ngerti apa esensinya, seperti itu. Kita akan awali dengan melihat dalam ayat 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan.
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Rupanya ini alasan seorang Kristen harus melakukan perjamuan kudus. Dengan rutin kita melakukan perjamuan kudus, memang tidak diatur dalam skala waktu, jangka waktu berapa lama tidak diatur. Tetapi ada alasan kenapa kita sebagai orang Kristen melakukan perjamuan kudus. Kita makan tubuh Kristus, kita minum darah Kristus. Kenapa? Karena saat kita melakukan perjamuan kudus, itu adalah sebuah perintah yang Tuhan lakukan untuk memperingati Tuhan. Untuk memperingati Tuhan. Jadi makan tubuh Kristus, minum darah Kristus itu adalah menjadi peringatan akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dari ayat ini dengan jelas kita bisa melihat pengulangan kalimat ini. Tadi saya sudah sampaikan 2 kali, saat kita makan tubuh Kristus menjadi peringatan akan aku. Kemudian saat cawan kita minum juga, itu juga menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan seperti itu. Ada sebuah pengulangan. Pengulangan artinya ini penting sekali. Diulang, penting untuk kita, anak-anak Tuhan memperingati apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Ini bukan hal yang bisa kita anggap remeh. Sebagai orang Kristen kita harus tahu apa yang sudah Tuhan lakukan dan kita perlu mengingatnya terus dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita ingat? Kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Satu hal yang Tuhan mau kita ingat adalah kematiannya. Kematiannya. Saat kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang mengingat sebuah karya yang besar, kasih yang besar. Saat Tuhan berikan tubuh dan darahnya di kayu salib. Dan saat kita melakukan perjamuan kudus itu bukan asal-asalan. Itu adalah kehendak Tuhan untuk kita memberitakan karya kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Tuhan mau lewat hidup kita orang mengenal tentang kasih Allah. Tuhan mau sebagai orang Kristen kita memberitakan kematian Tuhan. Lewat hidup kita beritakan kematian Tuhan. Sebab Yesus sudah mati bagi kita. Jadi saat Yesus mati di kayu salib, dia sudah tanggung dosa-dosa kita. Sehingga saat kita melakukan perjamuan kudus, itu bukan untuk Tuhan tebus dosaku. Sudah ditebus, sudah dibayar lunas 2000 tahun yang lalu. Sudah. Jadi bukan orang berdosa, kalau ibadah minggu pertama pokoknya aku mau datang. Ada perjamuan kudus. Di situ ada penebusan dosa. Sudah dibayar lunas 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini saat kita makan tubuh dan darah Kristus, kita mengakui bahwa darah Yesus yang tercurah sudah menebus dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu dengan lunas. Beritakan itu pada dunia. Beritakan kematian Yesus kepada dunia melalui hidup kita. Itu adalah karya keselamatan yang begitu besar yang pernah Allah berikan bagi manusia. Bicara soal perjamuan kudus, ada hal yang menarik dari ayat yang tadi sudah kita baca sama-sama. Cawan ini adalah perjanjian baru. Saat cawan ini dikatakan sebagai perjanjian baru antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan umatnya, itu memberi kita sebuah pengertian, kalau ada perjanjian yang baru, berarti sebelumnya ada perjanjian, benar enggak? Perjanjian yang sebelumnya, perjanjian yang lama. Dan cawan ini datang sebagai bentuk perjanjian yang baru, yang Allah berikan antara Allah dengan manusia. Berarti ada perjanjian yang lama. Kita akan cari perjanjian apa itu. Sebenarnya sebelum kematian Yesus, bahkan sebelum kedatangan Yesus di dunia ini, Allah juga pernah memberi ketetapan bagi manusia. Kalau tadi kita sudah melihat ketetapan, lakukanlah, makanlah tubuh ini sebagai peringatan aku. Minumlah cawan ini sebagai peringatan akan aku. Sebenarnya di perjanjian lama pun sebelum Yesus turun ke dunia, Allah juga pernah memberikan sebuah ketetapan bagi umatnya. Allah mau umatnya mengingat dia. Kita lihat dalam Keluaran pasal 12, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25.
Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Kalau tadi dikatakan 2 kali saat makan tubuh dan saat minum cawan, itu adalah bentuk peringatan kita akan karya Allah. Di perjanjian lama kita juga sudah melihat hal ini dikatakan 2 kali. Ketetapan sampai selama-lamanya. Ketetapan ini berarti harus dilakukan terus menerus. Bahkan bagimu dan bagi anakmu, berarti turun-temurun. Ada tanggung jawab untuk kita lakukan. Kepada keluarga kita, kepada generasi, kepada keturunan yang Tuhan percayakan. Untuk kita mengajarkan hal ini. Bahkan di ayat yang ke-25 kita juga dikatakan peliharalah ibadah ini. Jadi ada hal yang serupa dengan yang kita baca bahwa Allah 2 kali mengatakan tentang hal yang penting atau dipertegas tentang menjaga ibadah atau menjaga ketetapan Allah sampai selama-lamanya. Kalau di perjanjian baru tadi kita lihat, kita mengingat Yesus atau memperingati Yesus dengan cara makan tubuh dan darahnya. Di perjanjian lama ada sebuah ibadah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel selama-lamanya. Apa itu? Di ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ini kisah yang sama seperti yang sempat saya bahas minggu lalu. Tentang Paskah. Saat kita bahas ada peringatan yang terjadi tanggal 14 bulan yang kedua di Israel, ingat? Saat itu bangsa Israel sedang memperingati Paskah, gitu ya, Paskah yang tertunda. Nah, jadi kisah ini terjadi sebagai bentuk peringatan akan karya Allah. Paskah adalah sebuah anugerah yang Allah berikan bagi bangsa Israel, di mana Allah menjagai umat Israel. Saat Allah melepaskan malaikat yang akan mencabut nyawa anak-anak sulung dari bangsa Mesir. Tetapi Allah menjagai bangsa Israel. Sehingga itu adalah Paskah bagi bangsa Israel. Paskah pun ditetapkan sebagai sebuah ibadah yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh bangsa Israel. Sebagai bentuk cara mereka mengingat karya Allah, yaitu membebaskan mereka dari kematian anak-anak sulung. Paskah nggak boleh dilakukan secara asal-asalan. Paskah itu dilakukan dengan banyak cara. Harus disimpan, korban disimpan pada tanggal yang ke-10, kemudian disimpan selama 4 hari sampai hari yang ke-14, korbannya harus begini, begitu, makan dengan sayur pahit, nggak boleh keluar rumah. Banyak sekali peraturan yang disebutkan mengenai perayaan Paskah atau ibadah Paskah. Jadi Paskah tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Dan kita akan lihat beberapa fakta tentang Paskah. Ada 3 fakta yang saya bawa hari ini. Fakta pertama, kita lihat pada Keluaran 12 ayat yang ke-43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Peraturan yang saya bawa hari ini dari peraturan Paskah, saya lihat bahwa Paskah hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Apa artinya? Artinya kalau Paskah hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel, berarti tidak ada jaminan keselamatan bagi orang-orang non-Israel. Ini dulu ya, ini perjanjian lama mencatat Paskah itu seperti ini. Makanya kita sudah dengar ceritanya, pada saat Allah melindungi bangsa Israel dengan tanda darah itu, mereka menyembelih korban, menyembelih anak domba, kemudian mereka membubuhkan darah pada tiang dan ambang pintu. Sehingga darah itu sebagai lambang untuk penjagaan bagi bangsa Israel. Dan saat Allah mau menjagai bangsa Israel, Allah gak menawarkan hal itu kepada bangsa lain. Sehingga bangsa Mesir meraung-raung menangis. Karena mereka menghadapi kematian anak sulung. Semua, baik anak manusia maupun anak hewan. Mati semua anak sulungnya. Jadi dulu kita melihat bahwa tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang non-Israel. Karena Allah hanya sediakan itu bagi umat pilihannya, yaitu Israel. Coba kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16, ini menarik sekali. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ saya tertarik dengan sebuah kalimat yang mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ini indah sekali. Dulu bangsa Israel mengenal Paskah atau Allah mengajarkan Paskah kepada umatnya itu sebagai bentuk pembebasan Allah atas bangsa Israel. Bagi umatnya saja. Tetapi perjanjian yang baru, tadi kita sudah baca sama-sama perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru. Dan di perjanjian baru ini kita melihat bahwa Yesus, dia datang ke dunia, dia korbankan dirinya tidak hanya untuk bagi bangsa Israel saja. Atau bagi golongan tertentu saja. Tetapi saat Yesus datang ke dunia, dia mau mati di kayu salib, dia tinggalkan semua kealahannya, dia rendahkan dirinya, dia menjadi hina, dia berkorban bagi seluruh umat manusia. Kita semua ditebus oleh Allah. Keselamatan yang tadinya hanya bisa dinikmati oleh bangsa Israel, sekarang Yesus sediakan bagi semua orang. Indah bukan? Siapa kita? Kita bukan orang-orang Israel. Harusnya kita bukan orang-orang atau umat pilihan Allah. Tapi karena kasih yang begitu besar, keselamatan yang tadinya disediakan untuk umat pilihannya, sekarang melebar menjadi milik kita semua. Puji nama Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus, dia rela mati bagi semua orang. Baiklah, kita akan langsung masuk ke fakta yang kedua. Fakta yang kedua seperti terpampang dalam LED, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-44. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-44. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Di sini kita menarik kesimpulan tentang fakta yang kedua adalah Paskah boleh diikuti oleh seorang budak bersunat. Artinya seorang budak tetap bisa mengikuti Paskah asalkan mau disunat. Siapa sih budak? Pada saat itu bangsa Israel mengenal sistem perbudakan gitu kan ya, membeli budak dan lain sebagainya. Kemudian bangsa asing dijadikan budak dan mereka juga akan disunat menurut ketentuan-ketentuan bangsa Israel. Dan bagi budak-budak yang bersunat inilah mereka berhak mengikuti Paskah. Dan budak sebenarnya gambaran kita. Karena kita adalah orang-orang yang tadinya sebelum ditebus oleh Tuhan, sebelum ditebus oleh Yesus, kita adalah budak dosa. Kita ini tawanan dosa. Dan orang-orang budak atau budak-budak yang bersunatlah mereka boleh mengikuti Paskah. Saat Allah memberikan kesempatan bagi budak untuk mengikuti Paskah, kenapa ada sebuah batasan yaitu sunat? Sunat adalah sebuah cara yang Allah pakai untuk mengikat perjanjian dengan umatnya. Kita mengenal sunat ini di Alkitab pada kisah Abraham. Jadi sunat ini sudah dimulai sejak zamannya Abraham. Kita bisa melihat bahwa Abraham dan kaumnya, laki-laki semua harus disunatkan. Bahkan peraturan-peraturan orang Yahudi mereka harus bersunat pada hari yang ke-8. Karena sunat adalah sebuah cara yang Allah lakukan untuk mengikat perjanjian dengan umatnya. Kenapa? Kenapa Allah mengikat dengan sunat? Karena saat manusia dikerat kulitnya seperti itu, akan ada darah yang tercecer. Ada darah yang tercecer di sana. Dan Allah selalu menggunakan darah untuk mengikat sebuah perjanjian yang penting. Jadi di dalam Alkitab ini semua perjanjian yang penting selalu diikat dengan darah. Dan saat manusia mengerat kulit katanya, di situ ada darah yang tercecer. Sehingga itu adalah bentuk atau cara di mana Allah mengikat perjanjian dengan umatnya. Kita lihat bahwa tradisi kuno juga mengajarkan tentang perjanjian darah seperti itu. Kalau manusia mau mengikat janji dengan sesamanya, seringkali mereka menggores tangannya. Kemudian mereka menempelkan tangan mereka seperti ini, sehingga ada darah yang menyatu. Itu adalah perjanjian darah yang sering dilakukan di tradisi kuno, termasuk bangsa Israel seperti itu. Dan kita akan lihat bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan umatnya.
Kita lihat terlebih dahulu di perjanjian yang lama, Kejadian pasal 17 ayat yang ke-13. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-13. Kita akan lihat tentang sunat ini. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ini adalah cara Allah mengikat perjanjian di perjanjian lama. Dalam dagingmu lah perjanjianku. Memang saat manusia melakukan sunat ada darah yang tercecer di sana. Tetapi sunat ini bagi Allah adalah perjanjian yang dilakukan di dalam daging manusia. Kita akan bandingkan dengan perjanjian baru di mana Allah juga mengikat dengan cara yang lain. Allah tidak menggunakan cara yang sama. Kita buka 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kalau tadi tidak dimeteraikan oleh darah Yesus, meterainya itu darah manusia. Dan itu dianggap sebagai perjanjian yang ada dalam daging manusia. Kita bisa melihat perjanjian yang baru jauh lebih kuat karena dimeteraikan oleh darah Yesus. Perjanjian yang Yesus berikan bagi manusia di perjanjian baru. Saat Yesus mati di kayu salib, dia berikan tubuh dan darahnya. Perjanjian itu dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri. Kita bisa melihat bahwa perjanjian ini sangat kuat. Jadi Yesus mengikat perjanjian dengan umatnya dalam darahnya sendiri. Ini indah sekali. Yesus gak mau lagi lakukan perjanjian di dalam daging manusia, tetapi dia lakukan dengan meterai darahnya sendiri. Dan kita akan masuk ke fakta yang ketiga, Keluaran 12 ayat yang ke-46. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Saya mendapati hal yang sangat menarik. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi saat bangsa Israel mempersembahkan korban Paskah, bangsa Israel harus memilih domba atau kambing jantan seperti itu ya, dengan segala ketentuannya yang berlaku. Tetapi tercatat juga salah satu ketentuannya adalah tulang dari korban itu tidak boleh terpatahkan satupun. Jadi saat bangsa Israel mempersembahkan korban ada yang tulangnya patah, nggak berlaku. Harus utuh, lengkap seperti itu, tidak boleh patah. Dan apa yang menjadi ketetapan Paskah ini tergenapi oleh kematian Yesus di kayu salib, luar biasa. Jadi pada saat Yesus disalibkan itu menjelang Paskah dan menjelang Sabat. Ada sebuah perayaan besar yang terjadi di bangsa Yahudi seperti itu. Dan karena itu perayaan hari Sabat, mereka tidak mau ada mayat yang tergantung di kayu salib. Mayat itu najis. Tidak boleh ada sesuatu yang najis seperti itu. Sehingga karena menjelang Sabat mereka berpikir, jadi masyarakat ini datang, orang-orang Yahudi ini datang kepada Pilatus. Mereka bilang besok hari Sabat nggak boleh ada mayat. Remukkan saja tulang-tulang mereka. Tulang kaki mereka harus dipatahkan. Kenapa harus dipatahkan? Tujuannya orang yang disalib seperti ini paku ya. Paku. Nah saat mereka disalib mereka masih bisa menumpu pada kakinya. Karena di bagian kaki juga diberikan sebuah tumpuan seperti yang agak miring gitu ya untuk kaki begini. Nah saat tulang ini diremukkan, mereka tidak bisa bertumpu pada kaki. Sehingga mereka hanya menggantungkan seluruh tubuhnya pada kedua tangannya. Dan itu sangat sakit sekali. Itu tujuannya mempercepat kematian orang-orang yang dihukum salib. Mereka tidak mau ada mayat, mereka tidak mau ada sesuatu yang najis pada hari Sabat. Mereka tujuannya meremukkan. Datanglah mereka, akhirnya disetujui oleh Pilatus dan datanglah prajurit-prajurit mulai meremukkan tulang dari orang yang di sebelah Yesus, orang yang pertama diremukkan. Das. Kemudian bergeser lagi orang yang kedua, diremukkan juga. Das. Dan saat mereka datang ke tempat Yesus, mereka tidak meremukkan
kaki Yesus. Kenapa? Karena prajurit itu berkata bahwa Yesus sudah mati. Sehingga mereka tidak lagi meremukkan kaki Yesus, mereka hanya menusuk lambung Yesus, mencucurkan darah, dan itu hanya menjadi bukti bahwa Yesus sudah mati. Dan ini luar biasa sekali, ini menjadi penggenapan akan korban Paskah yang Allah kehendaki. Kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Kalau Tuhan bikin suatu peraturan, Tuhan sendiri tidak pernah ingkari. Kalau Tuhan berikan janji, Tuhan pasti genapi. Ini indah sekali. Yesus korban yang sempurna menggenapi seluruh persyaratan korban Paskah. Yesus hadir ke dunia, dia siapkan dirinya dan Allah berikan Yesus menjadi korban yang sempurna yang menggenapi seluruh persyaratan korban Paskah. Dan Yesus hadir bagi kita sebagai perjanjian yang baru. Kalau kita mau belajar tentang Paskah, di perjanjian baru, di Alkitab perjanjian baru sebenarnya tidak banyak membahas tentang Paskah. Enggak banyak Alkitab membahas tentang Paskah. Bahkan Paskah itu seolah-olah berhenti. Kalau kita cari ya, Paskah. Enggak banyak di perjanjian baru. Mungkin hanya di Injil, kemudian ada di Kisah Para Rasul, di Korintus, di Ibrani, udah gitu aja. Dikit banget ayat-ayat yang membahas tentang Paskah. Seolah-olah kegiatan Paskah itu berhenti di perjanjian baru. Saya akan ceritakan, dulu Paskah dilakukan oleh bangsa Israel dengan cara memotong hewan kurban sesuai dengan kriteria Allah. Nah, kenapa sekarang kita tidak lagi melakukan Paskah dengan cara yang sama? Kita tidak membawa korban untuk disembelih dan lain sebagainya. Kenapa seolah-olah ketetapan ini dihentikan? Padahal saat Allah memberikan Paskah kepada umat Israel, dikatakan ketetapan ini adalah untuk selama-lamanya. Apakah Allah ingkar janji? Atau Allah salah membuat ketetapan? Enggak. Sebenarnya Paskah ini bukan berhenti atau dihapus. Tapi apa? Paskah itu sudah terbayar lunas dengan hadirnya Yesus sebagai korban yang sempurna. Yesus cukup mati satu kali saja. Yesus sebagai korban yang sempurna, dia nggak perlu menjadi korban berulang-ulang. Kalau dulu korbannya adalah hewan, itu bukan korban yang sempurna, makanya setiap kali Paskah mereka harus mengulang korban itu sebagai peringatan akan karya Allah. Tetapi Yesus, dia lakukan satu kali, dan karena korbannya sempurna, nggak ada korban lain yang bisa menggantikan korban Yesus. Dan kita tidak lagi diajar merayakan Paskah dengan cara menyembelih korban. Makanya Paskah itu berhenti saat Yesus disalibkan. Kisah Paskah itu berhenti saat Yesus disalibkan. Karena itu adalah Paskah yang sempurna. Enggak ada lagi kisah Paskah yang dibahas. Karena Paskah yang sempurna itu sekali untuk selama-lamanya. Bukan ditiadakan, bukan dihilangkan. Tetapi Paskah yang tadinya tidak sempurna, yang digambarkan oleh bangsa Israel dan hewan-hewan korban. Sekarang Paskah itu menjadi sempurna dengan karya Yesus di kayu salib. Bukan lagi untuk bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Jadi baik Paskah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ini selalu bicara tentang penebusan. Penebusan dan penebusan. Kita akan lihat sebuah prinsip penebusan Allah dalam Bilangan pasal 3 ayat yang ke-13. Bilangan pasal 3 ayat yang ke-13, kita akan lihat prinsip penebusan Allah. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semua itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Sebenarnya anak sulung itu punya siapa? Punya orang Israel, bukan? Tapi saat bangsa Mesir alami kematian anak-anak sulung, sedangkan Allah menjagai bangsa Israel dari kematian anak sulung.
dengan jelas Allah mengatakan, akulah yang punya semua anak sulung. Anak sulung yang tadinya milik umat Israel diselamatkan dan akhirnya diberikan kepada Allah. Menjadi milik Allah. Ada pertukaran yang terjadi. Dan disinilah kita melihat sebuah prinsip Allah. Prinsip Allah adalah trade atau pertukaran. Prinsip yang Allah gunakan adalah trade atau pertukaran. Pertukaran seperti yang kita bahas di awal, ternyata itu menjadi prinsip penebusan Allah. Kita bisa melihat bahwa berapa kali kita mengenal tentang pertukaran. Setiap bangsa Israel yang mengikuti ketetapan Allah dengan menyembelih korban, anak domba jantan, lalu membubuhkannya pada tiang dan ambang pintu, anak sulung mereka tidak mati. Anak sulung bangsa Israel bebas dari kematian. Tapi semua anak sulung bangsa Israel menjadi milik Tuhan, ditukar. Dan kalau Bapak Ibu ingat dengan apa yang saya sampaikan tentang kisah di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Tepat di atas Gunung Moria itu, di situ Allah memberikan korban pengganti dari Ishak. Abraham gak perlu membunuh Ishak karena ada korban pengganti yang Allah sediakan. Dan saat Allah yang menghentikan tangan Abraham menikam anaknya sendiri, diganti dengan korban atau hewan korban sebagai gambaran bahwa Allah juga tidak menyayangkan tangannya sendiri untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Ada pergantian, harusnya Ishak mati di Gunung Moria, tetapi digantikan oleh hewan korban. Harusnya kita mati karena dosa-dosa kita, tapi Yesus menggantikan kita di kayu salib untuk menerima hukuman itu. Prinsip pertukaran itu Allah gunakan. Prinsip pertukaran itu Allah gunakan. Dan perjamuan kudus yang kita peringati setiap bulannya atau kita lakukan setiap bulan sebagai peringatan akan kematian Yesus di kayu salib, itu membuktikan bahwa Dia sudah berikan tubuh dan darahnya bagi kita. Harusnya kita juga cari tahu ada pertukaran yang Allah mau, Allah inginkan. Kita lihat prinsip ini dipahami oleh seorang rasul yaitu Paulus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus tahu bahwa hidupnya sudah dibeli oleh Allah. Dan dia tahu harusnya ada pertukaran yang terjadi. Paulus tahu pertukaran itu. Jadi next, bahwa Yesus sudah berikan hidupnya bagi manusia. Sudah selayaknya kita berikan hidup kita kepada Yesus sebagai pertukaran. Kalau dahulu Allah dengan jelas mengatakan bahwa anak sulung bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah dari kematian itu menjadi milik Allah. Di perjanjian baru Allah enggak terus terang berkata seperti itu. Bahwa semua umat tebusan menjadi miliknya. Karena apa? Karena Allah mau kita sadar, kita tahu, kita menyerahkan, kita rela menjadi milik Allah. Tubuh kita yang kita hidupi dalam daging ini bukan lagi hidup milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus hidup di dalam kehendak Allah. Kita berikan hidup kita sebagai pertukaran atas apa yang sudah Allah berikan bagi kita, yaitu tubuhnya dan darahnya sendiri. Kita orang-orang tebusan, Allah mau kita menjadi seorang ciptaan yang baru. Menjadi orang Kristen tanpa menjadi ciptaan yang baru bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Mari, jangan hanya berhenti menjadi orang Kristen, tetapi majulah, berlomba-lombalah menjadi seorang ciptaan baru di dalam Allah. Percuma, jangan bangga KTP kita Kristen, jangan bangga setiap minggu kita beribadah, tapi ternyata hidup kita tetap sama, kita belum menjadi seorang ciptaan yang baru. Allah mau
kita kembali kepada gambar yang Allah sudah sediakan. Ingat, pada awal penciptaan, Allah membentuk manusia serupa dengan gambar Allah. Sama dengan rupa dan gambar Allah. Sehingga saat gambar itu rusak, Allah mau, ayo kembali ke gambar yang semula. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Dengan iman, dengan percaya, kita makan tubuh dan darah Kristus. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Kau menebus diriku. Tapi dengan segenap kasih-Mu ya Bapa. Oleh segenap kasih. Dan juga dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus bukanlah sebuah rutinitas yang dilakukan oleh orang Kristen tanpa makna. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus,
kita ingat apa yang Tuhan mau. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. 2000 tahun yang lalu, Allah yang begitu kudus, Allah yang hidup dalam kemuliaannya, dia turun ke dunia sebagai seorang manusia. Manusia yang hina. Sejak kelahirannya dia tidak mendapatkan tempat yang layak. Tapi dia terus mau melangkah untuk menggenapi karya Allah. Saya tidak kuat kalau saya mengingat bahwa Yesus sedang berdoa dan peluh-peluhnya menetes seperti darah. Yesus alami ketakutan yang luar biasa. Tapi dia tetap mau memberikan dirinya. Karena dia mencintai kita. Dan Allah mau kita menceritakan kematian Yesus ini kepada dunia. Supaya dunia tahu ada sebuah darah yang begitu mahal yang sudah dibayarkan untuk menebus dosa manusia. Untuk membayarnya dari seorang budak dosa menjadi orang-orang yang layak menerima keselamatan. Kalau engkau hari ini sudah diselamatkan, jangan biarkan keselamatan itu berhenti pada dirimu. Paskah harus dilakukan di dalam rumah. Semua orang rumah harus menikmati Paskah. Jangan sampai anggota rumah kita tidak mengenal tentang keselamatan. Keluargamu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu. Berdoalah untuk keluargamu. Yesus, dia menanggung semua dosa kita. Bahkan seolah-olah Allah seperti sedang meninggalkan Yesus saat dia di kayu salib. Karena apa? Karena Allah adalah kudus. Sedangkan Yesus di atas kayu salib, dia yang kudus harus diselimuti oleh dosa yang begitu tebal. Dosa-dosa seluruh umat manusia. Hal ini terjadi untuk membebaskan kita. Seorang hukuman menjadi orang yang bebas. Dan kalau Yesus sudah berikan tubuh dan darahnya bagi kita, kita tahu kita nggak bisa membayarnya. Tapi tukarlah, berikanlah hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ku telah mati dan tinggalkan mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kamu ingini. Dengan iman katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan karena mesbah-Mu ya Tuhan.
padaku. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini kami Tuhan. Ini anak-Mu. Ini umat-Mu Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami. Tanpa korban-Mu kami binasa. Tapi Engkau mati bagi kami. Engkau Allah yang rela turun ke dunia. Penanggung dosa kami. Kami diselamatkan. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu. Janji setiap kami kepadamu. Kamu berikan hidup kami kepadamu. Jadi korban yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita bersama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Korban yang sempurna. Kami punya kepastian keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini umat-Mu Tuhan. Terus pimpin langkah kami. Terus kuatkan kami. Tumbuhkan iman kami semua Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput setiap kami. Berkati umat-Mu. Berkati milik-Mu. Berikan kesetiaan dalam ibadah. Jadikan ciptaan yang baru buat setiap kami. Sehingga hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.